Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun uqsimu 'alaihin ma naqasa malun min shadaqah wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, bersama dengan seluruh jajaran pengurus, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, para orang tua saya yang berhadir pada subuh yang mulia ini, para bapak dan ibu jamaah subuh, shaimin shaimat rahimakumullah. Mudah-mudahan bapak ibu, Allah senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang bahagia di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bunga mawar, bunga melati harumnya masih memikat. Kembali, apa kabar bapak ibu pagi hari ini? Masih tetap sehat? Alhamdulillah. Saling mendoakan kita. Mudah-mudahan barokah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kita senantiasa keberkahan dan kemuliaan. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kata orang Melayu, bawalah bekal secukupnya kalau tuan dan puan pergi ke perantauan. Saya melihat wajah bapak ibu ini makin bercahaya. Nampak kalau udah dekat lebaran, kayaknya udah dapat THR kayaknya ibu-ibu ini ya. Udah dapat belum bu? Alhamdulillah ya. Belum. Kalau belum, yang belum dapat tunjangan semoga segera ditunjang rezekinya ya, biar lancar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak ibu, shaimin shaimat, hadirin hadirat, calon penghuni surga rahimakumullah. Salah seorang mufassir ya, yang bernama Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dari Damaskus, beliau juga merupakan salah seorang murid ya, yang terkemuka dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Tafsirul Qur'anil Azim, atau kita lebih sering mengenalnya adalah Tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau mensyarahkan atau menafsirkan surah Ali Imran ayat 134, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi mengutip sebuah hadis, ya, sebuah riwayat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Rasulullah? Salasun uqsimu alaihin. Ada 3 hal yang membuat hidup kita bahagia. Walaupun makna bilangan ini salasun, ini faedahnya adalah litaksir, ya, untuk menyatakan bahwa banyak sekali pintu-pintu menuju bahagia itu banyak. Cuman dalam riwayat ini Nabi sebutkan 3. Jadi kalau dalam riwayat yang lain kita akan temukan yang lain, pintu-pintu kebahagiaan dari amalan-amalan yang lain, dari kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi dalam riwayat ini terkait dengan surah Ali Imran 134 tadi, Kanjeng Nabi menegaskan bahwa 3 hal yang membuat kita bahagia, nggak akan kita rugi. Saya yakin dan percaya kita pengen semuanya hidupnya bahagia. Bahagia di dunia, ya. Bahagia di dunia itu pasti akan mengantarkan kita bahagia di akhirat. Maka orang yang di dunia dia bahagia, di akhirat dia akan bahagia. Karena kalau orang yang bahagia itu bukan ukurannya harta, pangkat, kedudukan, jabatan. Mau bahagia bukan nunggu kaya, enggak. Karena orang yang bahagia itu orang yang ridha terhadap ketentuannya Gusti Allah, terhadap ketetapan yang diberikan oleh Allah, orang yang bersyukur atas setiap anugerah yang diberikan Allah kepadanya, orang yang sabar atas segala ujian yang Allah berikan kepadanya. Itu adalah orang-orang yang bahagia. Maka orang-orang yang seperti itu, dia sudah memantaskan dirinya untuk bahagia di akhirat, dan memantaskan dirinya bahwa dia layak memang untuk memenuhi surganya Allah, mendapatkan surganya Allah. Maka Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu instrumen buat kita untuk memantaskan diri bahwa kita memang layak untuk berada di surganya Allah, insya Allah. Karena pasti Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita tidak akan sanggup dengan azab, dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sanggup kita, Bapak dan Ibu. Maka kita harus memantaskan diri bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah jalan untuk kita menjadi penghuni surganya Allah. Kalau Bapak Ibu selalu mendengar syair, ya, Abu Nawas yang juga sering selalu saya kemukakan, ya, itu syair memantaskan diri sebenarnya. Kalau menurut saya bukan syair kebingungan, tidak. Syair agar kita mampu muhasabah dan memantaskan dirimu bahwa engkau memang layak masuk surganya Allah. Ilahi las tulil firdausi ahla. Terus Bapak Ibu, wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunu
Itu bukan syair kebingungan, walaupun artinya kan, duhai Allah, aku kayaknya nggak layak untuk menjadi penghuni surgamu, nggak pantas kayaknya aku menjadi penghuni surgamu ya Allah. Tapi aku pasti nggak kuat kalau engkau tempatkan aku dalam nerakamu. Kalau mungkin kita maknakan jadi kuerek nandi nang surga ke nggak pantas, nang neraka ke nggak kuat. Pokoknya paham Mu'tazilah, tempatmu mau di al-manzilah bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat. Apa keyakinanmu kayak itu gitu? Apa kamu bingung? Enggak, itu sebenarnya maknanya sebenarnya memantaskan diri. Kalau memang engkau mau ke surga gitu, makanya pahabli taubatan gitu. Duhai Allah, maka terimalah taubatku gitu. Ampunkan dosaku, karena sesungguhnya engkau lah yang maha pengampun dari segala macam dosa, dosa besar apalagi dosa kecil. Itu konsep memantaskan diri, Bapak Ibu. Pantaskah kita menjadi penghuni surga? Doa kita selalu, ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, bangunkan aku istana yang megah di surga nanti ya Allah. Taunya kita, man bana masjidan banallahu baitahu fil jannah, kata Nabi. Siapa yang membangun masjid, siapa yang kontribusi memakmurkan masjid, maka Allah nanti akan bangunkan rumahnya di surga. Bangunkan istana buat dia di surga. Taunya kita. Biar ada kotak infak lewat di depan kita, lalu kemudian kita ambil dompet, kita wolak-walik, kita ambil, kita tarik yang paling kecil. Dah paling kecil, paling lecek, paling welek, paling yang nggak kita suka, paling yang kita pengen membuangnya dari dompet kita itu. Itulah yang kemudian kita masukkan. Tapi doanya, ya Allah, bangunkan aku istana nanti di surga ya Allah. Pantaskan infakmu, pantaskan amalmu. Orang sembodo, infakmu 2.000 lecek elek, tapi mintai istana di surga. Ya pantaskan dirimu. Kalau engkau mau masuk surga, pengen punya istana, pantaskan sedekahmu, pantaskan infakmu, dawam atau tidak, ikhlas atau tidak, terbaik atau tidak. Kan begitu. Engkau mau ke surga, tapi jalan yang engkau tempuh justru jalan menuju neraka. Engkau abai terhadap waktu sholat, engkau tidak mau berzakat, engkau langgar aturannya Gusti Allah, tapi engkau minta untuk masuk surganya, maka pantaskan dirimu. Itu konsep kita, Bapak Ibu. Maka Ramadan ini konsep memantaskan diri kita bahwa kita memang layak untuk masuk surganya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal kebaikan yang kita kerjakan dalam kehidupan di bulan Ramadan ini, Ramadan bulan yang luar biasa, bulan yang mulia, sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Maka jangan sampai akhir-akhir Ramadan berlalu dengan begitu saja, karena Ramadan ini bulan yang begitu luar biasa. Belum tentu Ramadan akan datang kembali. Allah kasih kesempatan kita bertemu untuk beramal ibadah di Ramadan ke depan. Manfaatin. Ya, ibu kan sering kalau dulu waktu main nasyid, ibu sering menyanyikannya itu bulan Ramadan. Ramadan bulan yang suci. Terus tet itu yang taunya yang tet itu aja. Rahmat berlimpah dari ilahi. Terus apa lagi bang? Banyakkan amal di dunia ini, wajah muslimin selalu berseri, la 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 gitu ya. Itu kan sering kita lakukan itu, lagu nasid. Ramadan bulan yang suci, ya kan, rahmat berlimpah dari ilahi. Banyakkan amal itu di bulan ini, itu. Perbanyak terus, kuatkan amal ya kita. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya 3 hal itu. Yang pertama yang membuat kita bahagia adalah salasun uqsimu alaihin ma naqasa malun min shadaqah. Itu yang pertama.
Kalau dalam surah Ali Imran 134 ini juga, di ujungnya atau 33 itu kan menegaskan uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu? Yang pertama ternyata disebutkan adalah ciri khasnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka yang menafkahkan hartanya, mereka yang suka bersedekah, mereka yang senantiasa berzakat, berinfak, mereka yang senantiasa menggunakan hartanya, membagikan hartanya, baik di kala lapang atau di kala sempit. Makanya berbagi itu bukan persoalan banyak atau dikit. Kalau dalam ayat ini jelas ukurannya. Berbagi itu adalah ukurannya hatimu lapang atau sempit. Kalau hatimu lapang, insya Allah walaupun kau nggak punya banyak duit, tapi engkau tetap berbagi, menebar peduli. Kalau hatimu sempit, walaupun kau kaya raya, banyak hartamu, numpuk-numpuk, omsetmu miliaran, ya kan? ATM isinya sampai miliaran dan sebagainya. Kalau hatimu sempit, 100.000 pun engkau infakkan, diminta untuk sedekah, kau merasa kehilangan banyak dari hartamu. Gak merasa ketenangan, kebahagiaan ketika engkau berbagi. Padahal uangmu banyak, padahal hartamu engkau tumpuk-tumpuk, padahal hartamu 7 turunan gak bakalan habis kalau dibelanjain. Karena hatimu sempit. Jadi persoalan berbagi itu persoalan lapang atau sempit, bukan banyak atau dikit, bukan kaya atau miskin. Makanya Kanjeng Nabi menegaskan bahwa mana qasamalun min shadaqah, untuk menancapkan rasa optimisme kita dalam berbagi, bahwa apa yang engkau sedekahkan tidak akan membuatmu jatuh miskin. Malah sebaliknya, ketika engkau bersedekah, Allah akan membuatmu semakin kaya. Tak akan semakin berkurang harta yang kau miliki ketika engkau sedekahkan. Berarti sebaliknya, ketika engkau bersedekah, maka engkau sudah berikhtiar untuk menambah hartamu yang akan Allah titip kepadamu. Tuh prinsip Bapak Ibu, rumus dalam hidup. Kalau mau jadi kaya, kalau hartanya pengen ditambah sama Gusti Allah, dengan apa? Sedekah. Karena mana qasamalun min sedekah, enggak akan pernah berkurang harta yang kita miliki dari sedekah yang kita berikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ilustrasi ya, contoh. Salah seorang sahabat Nabi yang dikenal konglomerat, yang termasuk juga disampaikan oleh Kanjeng Nabi salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Konglomerat di zaman sahabat. Waktu hijrah dari Mekah ke Yastrib atau Madinah, Bapak Ibu, ya boten saged napa-napa, ora duwe apa-apa. Karena berangkat hijrah dari Mekah meninggalkan semua yang dimiliki. Harta yang punya ditinggal, kebun yang ada ditinggal, harta keluarga pun yang nggak mau ikut hijrah tinggal. Itu semangat sahabat hijrah mengikut Nabi dari Mekah ke Yastrib. Jadi mulai dari nol hidup di Yastrib atau Madinah. Konsepnya Kanjeng Nabi dalam membangun Madinah, Bapak Ibu, makanya Nabi sukses. Salah satunya adalah konsep mu'akhah, persaudaraan. Nabi menta'akhahkan, Nabi mempersaudarakan antara muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Yastrib atau Madinah, dengan sahabat Ansor, penduduk asli Yastrib atau Madinah. Ini disahabatkan, diukhwahkan, dipersaudarakan. Termasuklah Abdurrahman bin Auf, dia dita'akhahkan oleh Kanjeng Nabi dengan salah seorang sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini salah seorang sahabat juga yang kaya di Yastrib atau Madinah. Setelah dita'akhahkan,
Kemudian Sa'ad bin Rabi' ngomong sama Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, Nabi sudah mempersaudarakan kita. Kita ini udah sedulur. Kau mau apa? Mau hartaku? Berapa kau mau? Ku kasih. Ku nggak mau hartamu, Sa'ad. Jadi mau apa? Kebun. Kebun yang mana? Sebelah mana? Barat, utara, timur, selatan? Pilih. Kau mau kebun yang sebelah mana? Ambil untukmu. Ku nggak mau kebunmu. Jadi kau mau apa? Kau mau istriku? Ku kasih, ku ceraikan istriku nanti satu di antaranya. Silakan nanti kalau udah habis masa iddahnya kau nikahin dia. Aku nggak mau binimu. Jadi kau mau apa? Aku cuman pengen tahu aja. Kau tunjukkan sama aku di mana pajak di sini, di mana pusat pasar di sini. Itu aja ya. Oke, aku tunjukkan. Ditunjukkan. Nah inilah pusat pasar di sini. Kau mau apa? Aku mau dagang. Aku kasih modal dulu, bantu aku, tolong aku cari ikan kios buat modal. Aku mau buat gede sembako sama buat sarapan pagi. Dikasih modal sama Sa'ad bin Rabi'. Setelah dia mulai usaha, Abdurrahman bin Auf ngomong sama Kanjeng Nabi, ya Nabi, aku udah mulai usaha, udah buka gede kelontong, gede sembako, jual bahan pokok sama sarapan pagi. Bilang sama sahabat ya Rasul, kalau mau belanja tempat saya saja, gitu kan? Diomongin sama Kanjeng Nabi, semua sahabat belanja di Abdurrahman bin Auf. Dasar Abdurrahman bin Auf servisnya excellent, melayani pelanggan dengan sepenuh hati, servisnya maksimal. Akhirnya orang betah. Nggak hanya umat Islam yang betah belanja tempat Abdurrahman bin Auf, orang Yahudi pun akhirnya beralih bondong-bondong belanjanya tempat Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kemudian dia jadi pusat grosir, jadi konglomerat, jadi orang kaya yang hartanya dia bagi-bagi terus sama umat Islam, sampai-sampai dia dikenal orang yang suka bersedekah. Bahkan ketika kalau dia bersedekah, kaya nggak pernah takut bakalan habis hartanya. Begitulah. Saking kalau bersedekah itu nggak mandang duitnya berapa yang dia berikan, harta yang dia sedekahkan. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika dalam majelis seperti ini, Nabi sedikit bercanda ya, kepada sahabat, nanti diantara kita yang paling lama masuk surga ini ya Abdurrahman bin Auf. Hisabnya panjang, hisabnya lama, banyak hartanya. Mendengar itu, Abdurrahman bin Auf udah khawatirnya luar biasa, udah takutnya luar biasa. Gawat lah ini kalau kayak begini. Bagus, habisin aja harta ini, bagus diberi atau dikasih saja ini, bagus biar aja susah. Mencoba untuk memiskinkan diri. Dia bagi ke sana, dia bagi kemari, sampai dia bingung siapa lagi yang mau diberi, siapa lagi yang mau dibagi di kota Madinah itu. Sampai ini kemudian ada penjual kurma yang kurmanya nggak laku, sampai busuk. Dia beli kurma busuk, dia borong semuanya. Bukan pakai harga kurma busuk, enggak, harganya kurma super. Saking dia pengen hartanya berkurang itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi apa kejadiannya? Ternyata ada saudagar kaya raya dari Yaman. Kebetulan di Yaman sedang ada wabah penyakit yang obatnya tidak lain dan tidak bukan hanya bisa diobati oleh kurma busuk. Dicari di Yaman sudah habis. Akhirnya saudagar kaya raya diperintahkan untuk ke Madinah nyari kurma busuk. Nggak ada yang punya cuma Abdurrahman bin Auf. Akhirnya diborong sama saudagar kaya raya dari Yaman kurma busuknya Abdurrahman bin Auf dengan 7 kali harga super. Bukan malah makin susah, malah makin kaya. Itu konsep mana qasamalun min sodaqoh itu. Gak akan pernah berkurang harta yang kita miliki dari sodaqoh yang kita berikan. Maka zakat, infak, sodaqoh itu gerbang kelapangan hati,
gerbang kebahagiaan. Kita ini nggak makan, Bapak Ibu, nggak minum, nggak hanya sekedar itu. Nanti maghrib kita berbuka, kita luapkan semuanya. Eneng kolak kita mbat, eneng bubur kita makan, ya kan? Eneng anyang kita selesaikan, ya kan? Eneng apa meneh? Cendol pun kita telan, ya kan? Semuanya kita telan, kita luapkan hawa nafsu kita. Sampai udah nggak bisa bilang alhamdulillah, enak tenan, ya kan? Sampai lupa sholat maghrib, sampai nggak usuk lagi sholat maghrib, karena kita luapkan. Apa kayak begitu? Kan enggak. Kita nggak makan, nggak minum. Ini pelajaran buat kita. Biar apa? Biar hati kita ini terasa, biar hati kita ini tersentuh. Gitulah rasanya lapar. Kita sehari berlapar saja, nggak minum kita dahaga. Begitu luar biasa kita menahankannya. Konon ada saudara kita, ada jiran karib kerabat kita, yang udah 3 hari 3 malam nggak makan, nggak punya duit untuk beli beras. Nah, rasa itu yang harus muncul. Bukan berarti setelah berbuka kita kemudian berlebih-lebihan sehingga mubazir. Banyak yang terbuang, banyak yang kita buang. Sementara banyak saudara-saudara kita yang lain yang untuk berbuka saja dia bingung. Bisa minum air putih syukur, bisa beli beras, cuman punya penghasilan 25.000 sehari, beli beras, beli lauk pauk, dibagi 7 sekeluarga mereka makan. Kita berlebih-lebih di depan kita, di meja kita. Maka ketika Ramadan ini kita berlapar-lapar, kita berdahaga, tapi nggak terasa, nggak terusik hati kita untuk peduli dengan orang lain, berbagi dengan orang lain, bersedekah, berinfak, berzakat, gagal puasa Ramadan kita. Apa itu? Nah, kita diajarin supaya apa? Supaya engkau asah hatimu, supaya hatimu tersentuh. Banyak di dunia ini yang kalau mau makan dia ngomongnya, apalagi yang bisa kita makan ya? Saking udah semuanya dia nikmati. Restoran mana lagi yang belum kita datangi ya? Saking di mana-mana dia sudah tahu mana makanan yang paling enak. Sementara banyak yang lain saudara-saudara kita, umat Islam di negeri ini, masyarakat di negeri ini, nggak pernah mikir kayak gitu. Mikirnya, apa lah sing iso dipangan iki dino? Nen, duit ora eneng. Nggih apa? Apa lah sing iso nggih tuku beras, bisa beli beras. Siapa lah yang bisa ngasih? Ada nggak ada yang beri? Ada. Makanya kemarin ketika kita memberikan beras kepada seseorang yang benar-benar lapar, yang hari itu dia nggak tahu gimana caranya punya beras, tahu-tahu kemudian kita ngasih, bahagianya luar biasa dia. Maka yang kayak gitu tuh yang luar biasa, yang membuat kita bahagia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi mana kosomalun min sodaqah, ini pasti bahwa tidak akan pernah berkurang sedekah yang kita berikan, malah justru akan semakin ditambah, bertambah, akan semakin lapang rezeki kita. Buat saja, ikhtiar saja, usaha saja, sedekah ya, ikhlas karena Allah. Soal bagaimana Allah menggantinya, soal bagaimana Allah menambahnya, itu bukan urusannya kita Bapak Ibu, urusannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya, yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Akan Allah berikan kemuliaan kepada kita Bapak dan Ibu, silaturahim kita jalan, ukhuwah kita kuat, kita di sini saling membesarkan, kita di sini saling menjaga, saling menutup aib, saling kita memaafkan atas kesalahan, minta maaf kalau salah, dan memaafkan jika ada yang meminta maaf. Membuka hati selebar-lebarnya, seluas-luasnya, tidak ada dendam.
Aduh. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain bukan sebuah kerendahan. Ketika kita salah, kita minta maaf sama dia, bukan sebuah kehinaan. Justru itu adalah izzan, kemuliaan. Allah berikan kemuliaan. Kalau salah sama wak sukir aja kadang-kadang jaluk izin ya wak sukir kan, ya kan? Seneng kalau udah minta maaf sama wak sukir, kalau ketemu enak. Tapi kalau ada sesuatu di hati yang tidak mengenakkan kita, ketemu, males sekali aku nek putu dia, najis terlalang kali aku nek ndeloki dia. Ingat kali aku raini nek putu, waktu ngomongnya itu nyakit hati. Jujurlah, nek 7 turunan gak bakalan tak maafkan. Nanti turunan ke-8 sajalah baru saya maafkan. Dendamnya kesumat. Kalau petuk jumpa orang seperti itu, yakin gak mau ketemu? Lebih bagus dia belok kiri. Padahal belok kirinya itu banyak kali rumputnya, banyak ilalangnya, bahkan disinyalir ada ular kobranya. Lebih bagus dia ketemu sama ular kobra, berantem sama ular kobra, daripada harus ketemu dengan si najis tralala tadi. Ini dendam. Gak ada enaknya. Tapi kalau udah minta maaf, udah saling memaafkan, ketemu, insya Allah udah lepas, udah lapang, udah mulai dari nol. Izzan, kemuliaan Allah angkat derajat kita. Terakhir 3. Wa man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Ini konsep dalam hidup ini. Ya, siapa yang tawaddu, siapa yang rendah hatinya, siapa yang tidak takabur, siapa yang tidak sombong dengan harta yang Allah titip kepadanya di dunia, siapa yang tidak sombong dengan pangkat, kedudukan, jabatan yang dia sandang diamanahkan kepadanya waktu hidup di dunia, siapa yang tidak sombong dengan apa yang Allah anugerahkan status sosial kepadanya, siapa yang tidak menjadikannya sombong karena dia dihormati oleh orang lain, dia disayang sama orang lain. Siapa yang tawaddu, rendah hatinya, tidak dumeh, ana ojo dumeh nang dhuwur langit isi ono langit. Kita merasa kaya, ada yang lebih kaya. Kita merasa jabatannya hebat, ada yang lebih hebat. Kita merasa kuat, ada yang lebih kuat. Dan sebalik itu semua, sejatinya semuanya yang maha kaya Allah maha kaya, maha kuat, maha perkasa. Allah maha kuat, maha perkasa. Maka sombong itu tidak layak kita gunakan sebagai pakaian hidup kita di dunia ini, karena sombong itu adalah hanya pakaian yang layak dikenakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pantas sombong. Kalau kita nggak ada pantas-pantasnya, sehebat apapun kita, orang-orang pantas sih itu petentengan. Mana nggak enek sing selawas, nggak enek selamanya. Jadi pejabat nggak selamanya. Paling banter 2 periode. Nek nyambung pun paling-paling ya dondeke anake, keluargane, ya kan? Paling banter, nah gitu. Tapi kan nggak selamanya. Kalaupun nanti ya berapa periode ke depan belum tentu lagi. Kedudukan, jabatan, pangkat gak selamanya. Harta, kita punya harta yang banyak gak selamanya. Sampai kapan? Mungkin kamu sekarang kaya, anakmu belum tentu bisa mempertahankan harta yang kau wariskan kepadanya. Bisa aja engkau kaya raya sekarang, giliran kau meninggal, anakmu gaduh rebutan harta warisanmu. Gara-gara gaduh berkelahi, mereka habis hartamu. Selesai. Apa yang kau sombongkan? Nah, ada yang bisa disombongkan. Maka Bapak sekalian dirahmati Allah, ini membuat hidup kita bahagia. Sebelum nanti datang penyesalan, kalau udah nyesal kita nggak ada gunanya kan? Kalau udah mati kita nanti kita minta sama Gusti Allah, bentar aja ya Allah, kau kasih kesempatan aku untuk hidup di dunia bentar aja. Nggak usah lah malah 1 hari, sejam aja. Apa yang mau kita buat? Fasadaqo, aku sedekahkan, akan bersedekah, akan ku sedekahkan.
Jadi sebelum menyesal, habis yang dirahmati Allah, ayo sama-sama kita amalin. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemuliaan lah buat kita semuanya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Mari sama-sama kita tawadhu, rendah hati, sama-sama kita menikmati sajian nikmat kehidupan yang disajikan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa ikhlas dan sabar dalam menghadapi ini semua. Insyaallah kita bahagia di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Monggo, masih ada waktu 10 menit kalau ada yang mau diskusi. Silakan Ibu. Saya mau bertanya. Siapa nama Ibu? Bu Ete. Panggilannya siapa? Masuk ya? Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul bilang ITE Bang. Oh iya. Karena kebetulan orang Padang makanya bilang ITE. Oh iya, Wak Ete ya. Iya. Insyaallah ini perlu dikasih apresiasi nanti, dikasih hadiah karena rajin bertanya insyaallah. Ya, silakan Wak Ete. Jamaah Ustaz Budi juga jamaah. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz atas penjamahannya di pagi subuh ini. Saya tertarik Ustaz mengenai masalah sedekah tadi. Apakah itu dalam bentuk infak, sedekah, zakat dan segala macam bentuk Iya, yang Ibu. berbagi itu. Saya tertarik itu Ustaz. Cuma terkadang ini Ustaz, ada orang kaya, ada miskin. Orang kaya ini dia bersedekah atau berinfak apapun bentuknya itu memang betul-betul dalam jumlah yang besar. Bahkan sampai-sampai dia bisa membuat sebuah masjid dengan harapan nanti bisa dibangunkan istana di jalan nanti itu. Cuma Ustaz, masalahnya yang didapatkannya itu, uang yang didapatkan itu dari jalan yang tidak halal. Iya. Nah itu bagaimana Ustaz? Sementara yang si miskin tadi boleh bilang yang pas-pasan hidupnya bersedekah cuma dia 2.000, 3.000, 5.000 paling banyak, tapi dengan keringat, bercucuran keringat. Iya. Mana yang lebih tinggi nilainya itu Ustaz? Iya. Nah itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, saya agak mengkaji ini, saya bukan ini, saya minta maaf sama Ustaz. Dan 2 kali pertemuan kita di pengajian subuh ini, karena saya orang Padang, saya juga nggak paham. Ustaz selalu bilang kanjeng Nabi, kanjeng Nabi. Kenapa Iya. Iya. kanjeng Nabi itu Ustaz? Iya. Jadi saya mau paham Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Ibu, yang pertama, sesuatu yang bersumber dari yang haram maka hasilnya pasti akan menjadi juga haram. Apa faedahnya Ustaz? Tidak ada faedahnya. Apalagi beramal itu kan ada landasan. Landasannya itu tidak hanya sumber dari kebaikan yang kita lakukan itu, tapi terkait juga dengan orientasi niat dari yang kita lakukan, kita kerjakan. Niatnya mesti ikhlas karena Allah. Kalau sudah ikhlas karena Allah, harapannya barokah ridha Allah. Kalau sudah seperti itu, ikhtiar usahanya pastilah bersumberkan dari jalan yang halal. Sesuatu yang haram pastilah tetap dia akan menjadi haram. Harta yang haram ya kita, harta rampasan, merampas, merampok, harta korupsi, itulah yang kita buat nyuci diri. Gimana pula kita menyapu dengan sapu yang kotor? Mana bisa bersih? Mana yang lebih utama Ustaz dengan tadi yang dia ngumpul dengan peras keringat, ikhtiar, kerja keras, ya kan? Mana lebih utama itu? Dengan jerih payahnya, ya kan? Dia upayakan, dia dawamkan, walau dikit, walau kecil, nah, itu nilainya, dahsyatnya itu yang luar biasa itu. Iya, nilainya itu yang luar biasa. Nilai keikhlasannya, nilai dia berusaha, berikhtiar ya itu, nilai kegigihannya, nilai dia ingin mengharap berkah ridho Allah Subhanahu wa taala, sampai dia luar biasa berjibaku untuk mendapatkan, sehingga dia bisa pengen sedekah, pengen infak. Bandingkan dengan para korup,
ya kan? Yang nyuci uangnya dengan simbol untuk menutupi kejahatannya. Nah itu apa? Sia-sia saja itu. Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi kita insya Allah kita tetap banyak berbaik sangka ya. Mudah-mudahan banyak orang agnia ya, konglomerat yang mereka membangun masjid, membangun madrasah. Mudah-mudahan itu adalah memang dari jalan usaha beliau yang halal, sehingga kita doakan semoga amalan itu akan membuat dia nanti mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dikecualikan yang Wa'ete bilang itulah yang berbuat jahat kemudian ingin menutupi kejahatannya dengan berbuat kebaikan lewat simbol agama. Nauzubillahi min dzalik. Lebih utama tadi. Kedua, Ustadz kok sering kali ngomong Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Gusti Pangeran gitu ya. Jadi kalau tiang Jawi memang ya itu memuliakan Ibu, litakrim, litahrim, sama ya kayak kita buat kepada Sayyidina Nabiyina Muhammad, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memuliakan ya, bukan mengkultuskan, tidak ya, memuliakan, litahrim menghormati, litakrim untuk memuliakan. Jadi kanjeng itu kalau di mana kadang-kadang mungkin yang memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman pakai vokal dan bahasa tiang Jawi aja wae ya. Maknanya litahrim, litakrim, untuk menghormati ya. Jadi itu enggak dipakaikan kepada yang lain-lain. Saya enggak bilang Kanjeng Wak Sukir, enggak gitu. Itu salah. Ya kan? Itu khusus ya. Itu makomnya tadi karena memuliakan baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya banyak orang nanti yang mempertanyakannya kayak ngapain pula dibilang Sayyidina gitu kan. Ya enggak usah diperdebatkan. Karena tujuan kita bukan yang lain-lain, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, membedakannya. Itulah kita beda. Saya manggil namanya Pak Sukir lebih tua dari saya, ya kan? Amal ibadah beliau lebih banyak dari saya, ya kan? Yakin ya dari wajahnya wajah penghuni surga tuh, cerah terang deh. Kalau udah nengok Pak Sukir bahagia kali rasanya orang saya, ya kan? Nggak mungkin tak panggil ya, Kir, ini Kir. Kurang ajar ya Ustaz. Minimal panggil Wak Sukir. Wak itu litakrim, litahrim. Ya kan? Kita panggil nama aja. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan itu menghormati ya. Gitu wae ya. Ngapunten ya wae ya. Ada lagi Bapak Ibu, Allah alam bisawab. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Iya, iya. Lalu selain kita berdoa kepada Allah, kita sebenarnya saling mengucapkan syafaat kepada Rasul kepada baginda. Iya. Lalu menjadi pertanyaan, Ustaz, syafaat yang keluar dari mulut kita, apakah dari hati kita yang bersih, dari hati kita yang sampai kita tidak sadar? Iya. Pantaskah kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa yang mencintai baginda Rasulullah, kan begitu konsepnya.
syafaat Nabi Muhammad SAW ya. Karena memang Allah berikan keistimewaan kepada baginda Rasulullah yang memberikan syafaat buat umatnya, maka berbahagialah kita. Maka meraih syafaat Nabi itu selalu kita ikhtiarkan. Ya, gimana caranya Ustaz agar kita pantasnya mendapatkan syafaatnya? Cintai Nabi. Mencintai Nabi itu gimana? Nah, itu. Mencintai Nabi tidak hanya mungkin lisan kita yang selalu berselawat kepadanya, tapi hati kita mengingkari sunnah-sunnahnya, kayak gitu. Lisan kita memang berselawat kepada baginda Rasulullah, tapi tak berbareng dengan hati kita mencintainya. Kita nggak merasa terhina ketika umatnya dihina oleh orang lain. Itu sama halnya engkau menginjak-injak sunnah. Sunnahnya ketika engkau melihat saudaramu dan dia membutuhkan pertolonganmu, tapi engkau membiarkannya, tapi engkau bahagia justru melihat dia susah, melihat dia menderita. Nah, itu. Tapi mulutmu berselawat, bohong. Nah, itu sama. Engkau beristighfar, minta ampunan sama Allah, ya, tapi hatimu mengingkarinya. Itu sama bohong. Itu kalau istilahnya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, kitabnya itu Mu'jam Mufradat fi Alfazil Quran, man istaghfara bil lisan min duni dzalika bil fi'al, fi'lul kadzabin. Tuh kiasnya begitu. Siapa yang beristighfar hanya secara lisan tapi tak terbukti dengan perbuatannya, karena nggak terdorong dari hatinya untuk melakukan kebaikan sesuai dengan istighfar yang dia lantunkan, dia lisankan, itu sama halnya dengan fi'lul kadzabin, perbuatan pendosa, pendusta, kadzab, bahkan sangat pendusta. Sama ya itu. Engkau berselawat tapi hatimu mengingkari sunnah Nabi, tapi hatimu sebenarnya menginjak-injak ajaran baginda Nabi, sama itu, bohong. Gimana caranya engkau mendapatkan syafaat ketika engkau justru membohongi dirimu? Engkau ngaku cinta, sebenarnya tidak. Maka konsepnya kan di situ. Makanya ketika kita kan berlatih, namanya kita manusia awam, melatihkan diri, melatihkan gimana? Memang caranya kadang kita lisankan dulu. Ya Nabi salam alaika. Maka kan hadirkan hatimu, engkau mencintai Nabi. Ya Rasul salam alaika. Hadirkanlah hatimu. Engkau seakan begitu dekat dengan Kanjeng Nabi. Engkau seakan begitu dekat dengan baginda Rasulullah. Makanya siapapun kita, Bapak Ibu, yang ikhlas berangkat ibadah haji umroh, kalau ziarah ke makam Nabi, Wak Sukir, waktu kemarin umroh ziarah ke makam baginda Rasulullah, nangis nggak Wak? Nangis ya? Nggak ada yang nyuruh. Sebaik kita sampai ke makam Nabi langsung menetes air mata kita. Ya Nabi salam alaika. Nggak ada yang ngomandoi. Kita nggak pakai muhasabah dulu, nggak ngelihat makam Nabi, bisa kita lihat di situ. Kita ya Nabi salam alaika, langsung netes air mata kita, membayangkan bagaimana perjuangan baginda Rasulullah, cintanya Nabi sama kita. Nggak ada. Kalau udah hadir hati salawat mencintai baginda Rasulullah, luar biasa dahsyat Bapak dan Ibu. Iya, yang kayak gitu tuh, insya Allah itu mendapatkan syafaat. Sudah merasa kita ketika ya Nabi salam alaika, benar-benar datang hati kita ini, cinta, sayang, benar-benar pengen ketemu sama Kanjeng Nabi. Gak hanya dapat syafaatnya, bisa di surga bersama baginda Nabi, sampai begitu. Kalau udah kayak gitu gak bakal main-main kita. Ini kadang-kadang kan jikiran pun yang main-main, jikirannya orang jelas.
La ilaha illallah, motone jelalatan lah, gordene kok elek tenan, urung diganti 5 tahun kaya iki. Sambil la ilaha illallah. Walah, putune kok merang-mereng. Oh, putu tahun kapan lah gak diganti-ganti, wis burek kabeh. Lah sambil la ilaha illallah, sambil zikir kok ngopo ngerosting omane Sohibul Bait. Lagi mana mau datang hati, ya kan? Sama juga salah ya Nabi salam alaika, selawatan amben delok kawane koncone memang lagu langganan telambat toy, memang nek kowe neko wirid lamban gitu kan. Lagi ya Nabi salam alaika tapi ngerosting kawannya yang terlambat. Anak pula, anake kabeh digawa memang dasar. Wong kowe nek wirid memang moto melek golek cekekan kowe. Lah gimana mau dari hati? Enggak cinta itu namanya, ya kan? Jadi memantaskan diri itu yaitu menghudurkan qalbi, menghadirkan hati kita, hudurul qalbi, cinta baginda Rasulullah. Iya, kalau sudah seperti itu insyaallah. Samanya itu ada yang sering juga saya bilang, seorang santri nanya sama kiainya, Pak Yai, bisakah saya malam ini mimpi ketemu baginda Nabi? Yainya tahu ini santri kerjana nih merengkel, picicilan, ya kan, males ibadah. Oh, selawatan pun ya, orang selawatan dia bikin. Tahu ini Pak Yainya. Apa kata Yainya? Bisa. Kasihlah tahu caranya Pak Yai, wiridannya apa biar supaya saya nanti malam mimpi ketemu Nabi. Nanti malam sebelum kau tidur, kau goreng iwak asin sekilo. Asin? Iya, goreng ikan asin sekilo. Siap itu, Yai? Makan ikan asin tuh. Udah siap kau makan, habisin tuh sekilo. Jangan minum kau. Nggak boleh minum. Loh, udahlah, wiridkan aja. Nggak usah minum, tidur kau langsung. Mamalin si santri ini lah, orang nyuasin sekilo dipangan, ya kan? Nggak minum tidur ya. Apa nggak garing tenggorokan ini? Bangun tidur. Pak Yai ngeprank saya ini. Bongak ini Pak Yai ini. Aku nggak mimpi ketemu Nabi. Akhirnya dia datangin Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yai. Hah, gimana? Udah mimpi? Pak Yai ngeprank. Saya nggak mimpi ketemu Nabi. Jadi mimpimu apa? Kalau aku mimpi nengok air terjun, airnya jernih kali. Langsung tak tubruk, langsung berenang saya di air terjun itu, pokoknya langsung tahu minum sebanyak-banyaknya saya gitu. Itu mimpi saya Pak Yai, bukan mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu air. Lah kau waktu sebelum tidur ngapain? Ya, tapi Pak Yai suruh mangani wasit tapi nggak minum terus. Ya aku haus. Ya wajar lah kalau kau haus mimpinya mau minum. Ya wajar lah. Tapi kalau mimpi ketemu Nabi, kau pantes nggak kue? Kau pengen mimpi ketemu Nabi, kau selawat aja males kau. Kau ngamalin sunnah aja kau nggak mau. Disuruh ya kau untuk ngamalin sunnah, puasa Senin Kemis saya kau ogah. Disuruh kau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kau males. Malah kau injak-injak sunnah Nabi. Lah kau pengen mimpi ketemu Nabi, ndasmu gundul itu, mbahmu kobong gitu kan. Ngaca kau, ngaca. Pantes gak kau? Itu maknanya. Memantaskan diri. Pantaskan dirimu. Makanya kalau kita mau umroh itu, mau haji, soal duit gimana Ustaz? Pantaskan dirimu umroh, pantaskan dirimu haji. Datang rezeki dari mana-mana. Insyaallah kerinduan itu benar-benar tertanam. Soal rezeki eneng sing teko. Bisa aja, siapapun bisa. Gak eneng jalarane, gak eneng wasilah, tahu-tahu datang dia. Bapak bisa nanti berangkat umroh ya?
Ada aja kayak gitu. Itu memantaskan diri. Maka pantaskan diri dengan itu tadi. Soal nanti bagaimana endingnya nanti Allah alam. Yang penting sekarang proses mantaskan diri dengan usaha ikhtiar kita yang maksimal tadi. Insya Allah syafaat mantaskan diri kita. Kita insya Allah akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Allah alam. Dah ya. Kering juga nih Pak Teh. Astagfirullahaladzim. 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 Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana taqabbal minna a'malana ومقاصدنا وحوائجنا خصوصا على هذه النية لكل النية الصالحة لنية صاحب الجماعة في هذا المجلس الشريف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وتفرقا محبوبا وتفرقا مشكورا وتفرقا مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Ini juga kita hadir Ustaz dari Permadani, Ustaz Untung, Ustaz Fadlah, Ustaz Iqbal, semuanya baru safari Ramadan tadi. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Terima kasih Bapak Ibu. Eneng sego aja golek upo, Satria Jawa Asmini Gatot Kaca, kula niki Sugeng Wanto. Bapak Ibu nemu lelepet kula nyuwun pangapunten lan nyuwun di ngapura. Nggih Mak Etek. Nggih ya, kabul niate lan kabul hajate. Mugi-mugi diparingi wilujeng keberkahan kemuliaan insyaallah bahagia teng dunia lan akhirat masuk surgane Gusti Allah nggih. Nggih ya, ngertos ora ngertos nggih. Nggih, pohon selasi di tepi lamun, pohon dadak tepi pandan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.